Seksio sesarea pada pasien panas. Infeksi dan demam merupakan masalah klinis yang umum pada pasien kebidanan. Demam itu sering diketemukan pada ibu hamil selama persalinan yang bisa menjadi masalah tersendiri untuk menanganinya. Demam bisa terjadi sebelum atau selama persalinan berlangsung. Penyebab demam itu bisa berupa mikroorganisme, kelainan endokrin, atau disebabkan oleh obat-obatan. Masuk ke bab demam dan infeksi. Hipotalamus itu biasanya mempertahankan suhu tubuh pada 37 derajat Celcius. Suhu rata-rata oral 36,8 derajat Celcius kurang lebih 0,4 derajat Celcius dengan fluktuasi dari 36,2 derajat Celcius pada jam 6 pagi dan 37,5 derajat Celcius pada jam 14.00 sampai jam 16.00. Orang dianggap demam jika suhu oral itu lebih tinggi dari 37,2 derajat Celcius pada pagi hari dan 37,7 derajat Celcius pada sore hari. Suhu rektal menunjukkan 0,6 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu oral. Kehamilan bisa meningkatkan tingkat metabolisme basal sehingga mempengaruhi suhu basal ibu hamil. Selama persalinan, suhu ibu hamil itu dipengaruhi oleh hiperventilasi, keringat, dan aktivitas fisik. Pasien selama masa persalinan bila tenang dan kurang aktif memiliki suhu yang lebih tinggi. Suhu bayi lahir sesuai dengan suhu vagina ibu. Suhu diatur dari hipotalamus yang mengintegrasikan efferent thermal information dari kulit, sumsum tulang belakang dengan sistem lain yang ada dalam susunan saraf pusat. Bila hasil suhunya menyimpang, akan merangsang termoregulator. Respon pertama pada manusia gangguan perilaku dengan pindah tempat, memakai baju yang sesuai atau kamarnya disesuaikan suhunya. Perubahan suhu tersebut dimediasi oleh saraf otonom. Pada hipotermi akan terjadi vasokonstriksi perifer dengan mengurangi aliran darah ke perifer, mengurangi kehilangan panas dan menahan panas. Jika vasokonstriksi tidak memadai untuk mencegah hipotermi, maka termoregulator untuk menggigil dipicu meningkatkan produksi panas. Susunan saraf pusat akan mengontrol aktivitas metabolisme dari otot yang mengubah energi kimia menjadi panas melalui menggigil. Suhu tubuh yang meningkat akan terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi tersebut bersifat pasif dan ini merupakan hasil pelepasan tonus simpatik. Apabila vasodilatasi tidak bisa mencegah hipertemi, termoregulasi untuk berkeringat dirangsang dan dilakukan juga peningkatan penguapan panas. Suhu yang tidak normal bisa terjadi karena obat-obatan yang mengubah nilai ambang termoregulator. Aktivitas hipotalamus dan demam mungkin memicu pirogen endogen yang dilepas dari sel-sel efektor. Kekebalan tubuh dalam merespon invasi mikroorganisme. Walaupun tidak terdapat pirogen endogen tunggal sebagai mediator respon demam, faktor tumor nekrosis tampaknya mampu mereproduksi banyak komponen dari respon demam. Kegiatan pirogen endogen itu tergantung daripada produksi sel endotel yang lebih besar dari prostaglandin. Secara klinis, suhu melebihi 38 derajat Celcius merupakan demam. Selama episode demam, regulator set point ditinggikan dan mekanisme termoregulator normal digunakan untuk menjaga suhu tinggi. Situasi suhu tinggi yang tidak normal dan regulator set point yang tidak berubah, maka termoregulator hipertermi itu melakukan pencegahan. Janin yang berada di dalam uterus, eliminasi panas melalui permukaan kulit janin melalui air ketuban dan sirkulasi uteroplasenta. Janin normal mempertahankan suhu sekitar 0,5 derajat Celcius sampai 0,75 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu ibu. Masuk ke bab pengaruh panas pada kehamilan. Ibu dan janin infeksi meningkatkan angka morbiditas perinatal. Kelahiran prematur itu bisa terjadi akibat langsung dari infeksi ibu yang bisa meningkatkan morbiditas dari bayi. Suhu yang tinggi memiliki efek merusak janin.
Lieberman et al. Melakukan studi retrospektif pada 1218 IPU nullipara dengan letak verteks dan persalinan spontan yang afebril yang dilakukan analgesi epidural memperlihatkan 10% dari pasien tersebut suhunya lebih dari 3,8 derajat Celcius, lebih dari 100,4 derajat Fahrenheit. Skor Apgar yang kurang dari 7 dan adanya tonus otot bayi yang menurunkan banyak dijumpai pada persalinan ibu yang demam. Peningkatan suhu di atas 38,3 derajat Celcius meningkatkan kebutuhan oksigen sehingga dibutuhkan pemberian oksigen selama persalinan. Keadaan ini tidak bisa dikaitkan dengan kejadian kejang pada neonatal, tetapi pada studi yang panjang itu ditemukan terdapatnya hubungan kejang dengan demam intrapartum. Perlman, pada penelitian kohort, diketemukannya banyaknya skor Apgar 5 menit yang hasilnya 5 atau kurang yang membutuhkan kompresi dada pada persalinan ibu dengan demam di ruang persalinan. Studi epidemiologi tentang kaitan ibu panas intrapartum dengan cerebral palsy memperlihatkan kejadiannya 2-9 kali kelahiran bayi dengan ibu panas intrapartum lebih dari 38 derajat Celcius dibanding dengan ibu yang tidak panas. Demen et al. Memperlihatkan adanya kenaikan resiko defisit kognitif lebih dari 2 SD di bawah mean tentang nonverbal intelligentsia skill pada anak usia 9 tahun yang dilahirkan dari ibu dengan panas intrapartum. Mekanisme yang menghubungkan cedera neurologis bayi dengan demam itu tidak diketahui, kemungkinan berkaitan dengan pembebasan sitokin selama panas. Demam atau peningkatan suhu itu akan meningkatkan detak jantung, curah jantung, kebutuhan oksigen, dan pelepasan katekolamin dari ibu. Infeksi pada ibu hamil yang pertama chorioamnionitis, yang kedua infeksi urologi, yang ketiga infeksi saluran nafas, yang keempat herpes simplex, yang kelima sepsis dan shock septik.